Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada mahasiswa yang saya banggakan. Ini pertemuan kedua ya, mohon izin saya harus live Zoom dari Solo karena ini posisi masih di Solo nih rumah ya. Namun saya berharap agar suasana hari ini tidak membuat kita patah semangat dan tetap untuk fokus pada apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Bagi adik-adik mahasiswa yang kemarin sudah bergabung pada sesi pertama, memang tidak sebanyak hari ini ada 159 ya, yang sudah bergabung pada sesi pertama dan sudah mengumpulkan tugas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan keseriusannya. Masing-masing tugas akan saya baca dan akan saya beri respon walaupun tidak secara cepat ya. Jadi mohon untuk yang sudah mengikuti pertemuan dan atau yang belum mengikuti tapi ingin mengumpulkan tugas juga akan bisa menghubungi Ibu Mardiah untuk bisa mengumpulkan tugas tersebut. Kemarin kita bicara tentang alasan kenapa kita harus membangun bisnis. Jadi sebelum kita membangun bisnis harus jelas dulu. Maka kita sudah membahas tentang golden cycle-nya dari Simon Sinek. Adik-adik boleh searching di Google nanti golden cycle-nya Simon Sinek. Di situ membicarakan tentang why, membicarakan tentang how, dan membicarakan tentang what. Jadi clarity in why, kejelasan kenapa kok harus melakukan sesuatu, kenapa kok harus menghadirkan sesuatu, kenapa kok harus membangun sesuatu. Yang kedua adalah disiplin in how, kita berdisiplin tentang bagaimana cara untuk mencapainya. Dan kemudian konsisten in what, secara konsisten, istiqomah, terus-menerus melakukan dan melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam sebuah proses dari aktivitas. Kemudian kita berkembang untuk sebuah kesimpulan awal dari pertemuan kemarin bahwa jual beli itu dapat terjadi kalau apa yang kita jual itu dapat diterima oleh para pembeli. Kalau kita menjual sebuah barang, maka barang itu akan laku jika barang tersebut dibutuhkan, diharapkan, diinginkan oleh para pembeli. Sehingga dasar pemikiran tersebutlah yang membuat kita dapat mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Jadi intinya jualan itu sangat sederhana. Apa yang kita jual, ada yang ingin membeli. Oleh karena itu, maka setiap kita ingin menjual sesuatu, kita harus tahu betul yang kita jual ini menyelesaikan masalah apa. Yang kita jual itu dibutuhkan oleh siapa. Jadi apa dan siapa ini menjadi hal terpenting sebelum kita membangun secara lebih detail bisnis yang kita bangun. Oleh karena itu, kemarin kita sudah membicarakan juga tentang value proposition canvas. Value proposition canvas, ada kotak dan ada lingkaran sudah dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Dari situ, kemudian kita mencoba untuk menggali lebih jauh tentang value. Maka kita juga sudah mempelajari tentang winning zone untuk mengenali dan memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para customer dan apa yang mampu kita lakukan, dan kemudian apa yang dimampui atau dapat dilakukan oleh kompetitor. Di situ kita akan mengenal ada winning zone, ada losing zone, dan ada risky zone.
dan ada juga Damzone. Nah, itu juga sudah dikerjakan oleh sebagian adik-adik peserta mahasiswa, dan bagi yang ingin melengkapi, ingin berdiskusi, boleh juga untuk berinteraksi dengan saya secara langsung. Nah, pada malam ini saya ingin berbagi tentang bisnis model kanvas. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang value proposition kanvas yang merupakan bagian komponen dari bisnis model kanvas, maka malam ini kita akan fokus mengupas secara lengkap tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas, saya coba untuk share, Bu Mardi ya, saya bisa sharing ya? Bisa, monggo silakan. Oke. Bisnis model kanvas sebagaimana dapat diperhatikan pada halaman ini sudah diulas di berbagai literasi yang ada. Sudah begitu banyak yang akan kita temukan di internet, dan nanti semua dari para mahasiswa tugasnya untuk malam ini adalah menyusun dan mengembangkan bisnis model kanvasnya masing-masing. Bisnis model kanvas ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Beliau membuat sebuah disertasi yang dari disertasi itu menemukan sebuah konsep untuk menyederhanakan model dari bisnis dalam 9 blok. Jadi beliau menentukan dan menemukan bahwa model bisnis itu cukup dengan disederhanakan menjadi 9 blok. Baik itu merupakan bisnis yang baru bertumbuh, baru dibuat, termasuk bisnis yang sudah besar sekalipun. Nah, sehingga dengan memahami ini, maka adik-adik mahasiswa ketika nanti berlanjut ke strategic plan di pertemuan berikutnya, itu dapat lebih paham tentang apa yang akan dikembangkan, apa yang akan disusun untuk dijadikan sebagai tugas akhir dari materi di kurikulum di kuliah kita pada mata kuliah kita kali ini. Nah, kita mulai 9 blok yang ada di dalam bisnis model kanvas ini, itu dapat kita lihat ada sisi atas, ada sisi bawah. Sisi atas berjumlah 7 blok dan sisi bawah berjumlah 2 blok. Sisi atas itu terbagi menjadi 2 area. Yang sebelah kanan dari value proposition dan yang sebelah kiri dari value proposition. Sementara yang ada di sebelah kanan itu terbagi menjadi 3 area. Yang satu adalah customer segment, yang kedua adalah channel, yang ketiga adalah customer relationship. Sementara yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada key partner, ada key activity, dan ada key resources. Sementara di bagian bawah ada 2 bagian. Yang pertama adalah revenue stream dan yang kedua adalah cost structure. Ini yang akan kita bahas pada malam ini secara lebih mendalam, dan nanti adik-adik bisa melakukan atau memberikan pertanyaan secara bertahap ya. Nanti mungkin saya butuh sekitar 30 sampai 60 menit lah untuk menjelaskan. Kemudian selebihnya kita diskusi, tanya jawab sampai waktu habis atau dirasa cukup pada pertemuan kita pada hari ini. Kembali ke value proposition canvas, maka kita bisa melihat seperti ini. Kalau di dalam value proposition canvas kemarin, itu posisi dari kotak itu ada di sini. Nah, kotak kemarin yang sudah dibuat oleh rekan-rekan itu ada di situ. Dan di sini bisa kita lihat bentuknya seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Sementara yang sisi kanan adalah berupa lingkaran. Lingkaran bentuknya seperti ini. Yang kemarin sudah kita diskusikan bersama, itu begini. Nah, oke. Mungkin dari adik-adik mahasiswa yang kemarin hadir bisa secara cepat untuk menjelaskan atau menyebutkan ya di Zoom chat boleh area yang saya beri nomor 1. Nah, ini silakan isinya apa yang kemarin sudah kita diskusikan bersama. Silakan di Zoom chatnya untuk kita berinteraktif, dijawab di sana ya. Nomor 1 yang saya beri nomor 1 boleh langsung diketik di Zoom chatnya masing-masing. Customer problem. Oke. Lanjut yang lain. Silakan. Hanya 1 mau jawab dari berapa ini ya? 196 partisipan. Silakan. Ada lagi yang menjawab? Ada? Ayo. Oke, ini customer problem ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, customer problem secara umum atau secara mudah kita dapat sebutkan ya bahwa customer problem ini adalah sesuatu yang harus kita beresi. Ya, ini ya, sesuatu yang harus kita bereskan di customer. Nah, gitu. Jadi customer problem benar apa salah ya benar-benar aja. Cuman kita secara lebih spesifik dapat menyebutkan ini adalah sesuatu yang harus kita bereskan di customer. Nah, seperti ini. Sesuatu yang harus kita bereskan di customer artinya kita sudah tahu bahwa customer kita itu siapa. Customer kita itu seperti apa. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membangun sampai beberapa level, minimal 3 level. Customer kita adalah customer yang gitu ya. Customer kita adalah bla 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 yang seperti apa, yang seperti apa, yang seperti apa, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi customer kita adalah customer yang, jadi misalnya mahasiswa yang perempuan yang dari agribisnis, yang mahasiswa baru, yang ngekos, yang, nah begitu. Jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa memahami secara lebih detail customer secara lebih segmented. Kenapa kok kita harus memastikan customer yang kita bidik adalah customer yang segmented? Karena membangun bisnis cenderung memiliki resources yang terbatas. Kalau kita tidak secara tajam menentukan siapa sesungguhnya segmen yang ingin kita bidik, maka kita akhirnya hanya membangun bisnis secara asal-asalan. Penting jualan, yang penting laku, nggak tahu lakunya karena rencana dengan detail atau karena atas pertolongan Allah. Jadi bisnis kita bisa tumbuh ya salah satunya ya karena atas pertolongan Allah gitu. Kita nggak tahu ketika ditanya kenapa kok bisnisnya bisa laku, kenapa kok produknya bisa laku, waduh nggak tahu Pak. Nah, padahal kalau yang seperti itu tentu kita juga akan kesulitan untuk bisa membesarkan bisnis yang kita sedang bangun. Nah, sesuatu yang sudah kita kenali domain customer tadi pasti punya problem. Pasti punya problem. Dan problem itu yang kemudian kita temukan, kita rumuskan di dalam kelompok yang ada di sini nih. Kelompok saya coba pakai spotlight ya. Nah, yang ada di sini. Kelompok yang di sini ditulis dengan sesuatu yang harus kita bereskan di customer. Atau istilah bahasa Inggrisnya adalah job to be done.
job yang harus diselesaikan di customer. Jadi sesuatu yang harus kita bereskan di customer. Ketika kita tidak mengenali customer kita, maka tentu kita juga akan sulit untuk mendefinisikan apa saja yang harus kita bereskan di customer. Dan ketika kita sudah mengenali siapa yang kita bidik dengan segmented, semakin segmented semakin maksimal, semakin segmented semakin baik. Maka tentu kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan apa yang menjadi permasalahan yang harus dibereskan di customer tersebut. Nah, lalu kemudian proses inilah kita akan memilih mau menggunakan pendekatan apa di dalam membangun atau membuat interaksi dengan para customer kita. Apakah menggunakan pendekatan fungsional Nah, apakah menggunakan pendekatan fungsional benefit seperti ini ya, ataukah kita mau menggunakan pendekatan emosional benefit? Nah, seperti ini. Jadi kita mau pilih mau fungsional benefit atau mau emosional benefit. Kalau yang kita pilih adalah fungsional benefit, maka kecenderungannya adalah yang kita jual itu dengan harga yang relatif murah atau bersaing di harga. Karena fungsional benefit siapapun bisa melakukannya. Namun kalau kita mau masuk ke emosional benefit, maka namun mereka ingin agar memiliki nilai emosional, hubungan emosional dengan produk yang kita jual. Contoh sederhana seperti apa? Kalau ada customer yang sedang lapar, anak kos-kosan, mahasiswa baru lapar, maka solusi dari lapar adalah mau makan apa? Apakah cukup dengan makan nasi dengan lauk seadanya, ataukah makan dengan lauk yang memiliki cita rasa tinggi, ataukah makan dengan lauk yang memiliki hubungan dengan daerah tertentu, misalnya masakan khas Madura, masakan khas Jawa, masakan khas Betawi, masakan khas Padang, masakan khas Banjar misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga proses yang dapat kita lakukan tentu akan berbeda di dalam definisikan value yang ingin kita tawarkan. Nah, disinilah kita harus memahami apa yang menjadi functional benefit dan apakah kita akan mendefinisikan emotional benefit. Nah, generic strategic porter, kalau nanti ada di mahasiswa menggali di internet, dicari generic strategic porter, maka di situ ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fokus. Fokus kemana? Fokus ingin menyasar market yang seperti apa? Market yang premium kah? Strategic generic strategicnya porter, maka yang functional benefit ini di dalam strategicnya porter itu adalah untuk kategori low cost. Low cost tentunya harus diperhatikan juga seperti apa yang benar-benar menjadi solusi dari problem yang sedang dibutuhkan. Adapun kalau emotional benefit dia cenderung di zona premium. Nah, kalau di zona cost maka produk yang ditawarkan pun harus memiliki kekuatan cost leadership. Cost leadership artinya kita mampu mengoperasikan bisnis yang akan dijalankan, mampu produksi produk tersebut di zona biaya rendah. Artinya harus mampu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh kompetitor kita. Nah, adapun
Kalau kita mau masuk ke zona emotional benefit, maka yang perlu diperhatikan adalah membangun diferensiasi, membangun sesuatu berbeda yang menarik minat para customer kita. Jadi mendefinisikan diferensiasi bukan sekedar yang berbeda, melainkan diferensiasi itu harus mampu yang bersuara. Oke, sudah kita lanjut lagi ya. Adik-adik yang bergabung dan dalam status masih unmute, boleh di-mute dulu agar tidak mengganggu rekan-rekan yang lainnya. Nah, kembali lagi, saya ulangi kembali bahwa yang ada di functional benefit itu berarti harus mampu memiliki cost leadership. Jadi di sini korelasinya adalah harus mampu cost leadership. Di sini adalah cost leadership. Cost leadership berarti memiliki kemampuan untuk beroperasi, untuk melakukan aktivitas produksi di biaya rendah. Sementara kalau emotional benefit yang prioritas adalah diferensiasi. Nah, seperti ini. Jadi di sini membutuhkan diferensiasi sementara leadership, namun bukan merupakan prioritas utama. Sebaliknya, apakah kalau kita menyasar strategi nasional benefit, apakah cukup dengan cost leadership? Juga tidak. Kita juga dapat memanfaatkan diferensiasi, tapi bukan merupakan prioritas utama. Jadi di sini pasangannya, kalau functional benefit yang penting problem yang harus dibereskan itu dapat tuntas. Kalau yang penting kenyang, itu namanya functional benefit. Tapi kalau sudah emotional benefit, kenyang tapi disajikan dengan pelayanan yang baik, berarti diferensiasinya di pelayanan. Disajikan dengan pengemasan yang baik, berarti diferensiasinya di packaging. Disajikan dengan menu-menu yang mengandung mana yang akan digunakan, ini kembali kepada kita sebagai usaha mau menggunakan atau mau memilih yang mana, apakah emotional benefit atau functional benefit. Kalau sudah begitu, maka kita akan melihat lawannya. Sisi lawannya yang ada di value proposition, karena seperti tadi disebutkan di awal bahwa kalau kita ingin mendapatkan produk market fit, maka otomatis value-nya harus cocok memenuhi kebutuhan dari customer kita. Value-nya harus mampu untuk value-nya di sini harus mampu untuk membuat agar sesuatu tadi beres, yang sudah kita definisikan tadi beres. Nah, oleh karena itu, kalau kita memilih functional benefit, maka di sini kita harus mampu membuat value yang bisa menjadi obat. Nah, gini ya. Jadi membuat obat. Jadi di sini kita bisa bikin obatnya. Jadi kalau lapar ya kita jual nasi. Nasinya apa? Nasi bungkus. Yang penting laku, yang penting murah, yang penting standar higienis basicnya sudah terpenuhi, gitu ya. Dibungkus pakai kertas bungkus, bukan dibungkus dimasukin ke dalam kantong kresek, bukan seperti itu. Jadi yang penting selesai. Functional benefit yang dibutuhkan dapat selesaikan dengan basic solution. Nah, disitulah kita bisa bertarung dengan kompetitor, memanfaatkan value di harga yang rendah. Nah, area pen reliever ini cenderung sangat sensitif dengan selisih harga. Selisih 1.000 aja
bisa-bisa mereka berpindah ke kompetitor. Nah, sehingga bagi seorang pebisnis pemula, kalau seperti yang diinginkan hanya sekedar bisa jualan, bisa masuk ke functional benefit dan menghadirkan pain reliever, kemudian ditentukan mau seperti apa modelnya. Nah, tapi kalau misalnya kita kepengen agar kita itu mampu tahan dan mampu untuk, maka kita jangan masuk ke functional benefit. Kenapa? Karena kalau di functional benefit, maka yang dibutuhkan oleh customer kita itu hanya merupakan manfaat basic yang bisa digantikan oleh produk kompetitor dengan mudah, yang bisa digantikan dengan alternatif pengganti yang lainnya. Sehingga kalau misalnya kita pengen benar-benar ingin menumbuhkan bisnis dengan skala yang relatif kecil, maka coba bergeserlah dari functional benefit menuju ke emotional benefit. Dari cost leadership menuju ke diferensiasi. Dari sekedar rasa sakit yang ingin diselesaikan menuju nilai manfaat yang ingin dihadirkan. Jadi kalau bagian bawah itu pain reliever, maka di bagian atas itu disebut dengan gain creator. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin yang penting laku, ya sudah main saja di functional benefit, main di sini, sehingga solusinya ini. Tapi kalau kepengen bertumbuh dan berkembang dengan kekuatan yang minimal, dengan resources terbatas, dengan kemampuan yang masih terbatas, maka harus mencoba untuk masuk ke emotional benefit. Emotional benefit kuncinya ada pada diferensiasi, dan diferensiasi solusinya adalah kreativitas. Kita membangun kreativitas, tapi ingat, kreativitas ini bukan kreativitas asal-asalan. Kreativitas ini adalah merupakan kreativitas yang berbasis kepada sesuatu yang harus dibereskan di customer tadi. Jangan sampai yang penting beda, yang penting aneh, yang penting unik, tapi tidak memperhatikan sesuatu yang harus dibereskan di customer ini. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang bisnisnya sudah mampu memproduksi sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasanya, tapi kenapa kok masih nggak laku juga? Nah iya, kenapa? Karena yang dilakukan adalah yang penting beda, padahal belum tentu apa yang berbeda itu dibutuhkan oleh customer. Belum tentu apa yang dibutuhkan itu merupakan solusi bagi sesuatu yang harus dibereskan di customer. Nah, ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan yang pertemuan pertama. Kemarin sudah dibahas. Ketika kita sudah mampu menemukan apakah ingin menggunakan gain creator ataukah ingin menggunakan pain reliever, maka kita dapat segera menyusun dan merumuskan value seperti apa pada produk yang sedang kita bangun. Jadi value-nya mau seperti apa. Nah, ini yang kemudian dapat kita definisikan agar kita menjadi lebih mengenali apa yang akan kita jual. Nah, sampai di sini kemarin sudah kita bahas. Bahkan untuk membangun value produk pun kita sudah menggali lebih jauh lagi. Value produk kita letakkan di mana? Apakah di packagingnya, apakah di produknya itu sendiri, apakah di pelayanannya, apakah di ownernya. Pak, gimana Pak? Kok value bisa diletakkan di owner? Bisa saja ketika adik-adik mahasiswa membangun yang namanya personal branding, yang dikenalkan adalah diri sendiri, maka artinya adik-adik sedang mencoba untuk menjadi pengungkit bagi produk yang dijual. Misal di sini ada yang namanya Guntur, ya, ada namanya Guntur di sini. Bikin produk, Guntur dikenal sebagai seorang yang terkenal di kampus misalnya. Akhirnya yang dipamerkan, yang ditawarkan, yang dijadikan sebagai value adalah Guntur.
Sehingga pembeli melihat apapun yang dijual oleh Guntur, mereka percaya. Pokoknya kalau yang dijual oleh Guntur, saya percaya. Nah, ini disebut dengan personal branding. Yang dipamerkan adalah kemampuan atau pencitraan dari diri kita untuk dapat diterima oleh para customer kita. Sehingga customer pasti akan melakukan identifikasi terhadap value. Value itu adanya di mana? Dan mereka-mereka ini juga memiliki proses untuk melakukan pendekatan terhadap value melalui mekanisme yang seperti apa. Dan itulah yang dapat kita kembangkan dari pertemuan yang sudah kita bahas pada aktivitas di minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sudah begitu, maka dari proses yang sudah kita hubungkan ini, kemudian kita akan membangun sebuah penggalian lebih jauh lagi. Pertama, kalau memang ada sesuatu yang harus dibereskan di customer, ya, lalu kemudian sesuatu itu sudah kita tentukan value-nya, maka menjadikan pertanyaan bagi kita, orang-orang yang memiliki problem sebagaimana sudah dibahas ini, itu banyak atau tidak? Jumlahnya banyak banget, sedikit banget, atau bagaimana? Nah, tentu kita juga harus mulai untuk menggali dan mengidentifikasi seperti apa dan sebesar apa jumlah market yang ada di segmen yang sudah kita tentukan dengan pendekatan yang ini. Nah, kira-kira begini ya. Maka dengan begitu kita akan menemukan yang disebut dengan market size. Ya, di sini kita akan menemukan namanya market size. Nah, seperti ini. Nah, market size inilah yang harus kita cari, harus kita identifikasi secara terus-menerus agar supaya kita tidak berhadapan dengan kotak kosong. Kita tidak berinteraksi dengan sesuatu yang tidak jelas, sehingga kita harus mengukur market size yang sudah kita bidik. Jadi customer yang merupakan dari bisnis, yang perempuan, yang mahasiswa baru, yang tinggal di kos-kosan, itu jumlahnya berapa besar dan akumulasi daya belinya adalah berapa juta, berapa miliar, berapa triliun misalnya. Nah, disinilah kita hadirkan dalam kelompok market size. Nah, di kelompok market size ini kita akan melihat bahwa besaran jumlah market yang sudah kita bidik itu ada di mana dan sebesar apa. Oleh karena itu, tentu antara value yang sudah kita definisikan di sini dan market yang juga sudah kita definisikan di sini itu perlu penghubung yang membuat agar produk kita itu dikenali oleh para customer, dan yang membuat customer dapat menemukan kita itu mau dilewatkan ke jalur yang mana, ke pintu yang mana, ke jalan yang mana. Nah, disinilah kita bisa memetakan ada 4 area yang dapat kita bangun di sini. Seperti ini ya. Di market size ada 4 area. Saya coba ini ya, begini. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada di sini. Nah, kira-kira begini. Terus yang ketiga di sini. Dan yang keempat adalah di sini. Nah, begini. Kita perhatikan ada setidaknya 4 area yang dapat kita lakukan untuk membangun dan mendefinisikan channel. Jadi, di area yang ada di bagian atas
atas, di area yang ada di bagian atas, itu adalah area online. Area online. Di bagian atas ini adalah online. Sementara area yang ada di bagian bawah adalah offline. Nah, seperti ya. Jadi di bagian atas ini adalah online dan yang di bagian bawah ini adalah offline. Mengapa kita harus memperhatikan dua hal dari channel yang akan kita bangun? Online adalah sudah merupakan keniscayaan dari yang tadinya kita mengenal internet hanya sekedar sebagai alat untuk menghubungkan data dengan data, maka semakin ke sini kita bisa melihat bahwa interaksi kehidupan kita itu dapat dilakukan di dunia internet, di dunia maya. Dan bahkan dalam kondisi saat ini pun kita sudah mengenal adanya sebuah kehidupan maya yang bisa saling terhubung. Ya, kehidupan maya seperti apa? Kehidupan maya yang nantinya akan kita sebut dengan metaverse. Nah, sehingga di dunia online ini ada aktivitas, ada interaksi. Bahkan sudah begitu banyak pengusaha-pengusaha yang usianya itu relatif muda, bahkan jauh lebih muda daripada saya dan Bu Mardia, itu sudah mencapai kesuksesan. Saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang baru lulus, ternyata omsetnya sudah angkanya ratusan juta per bulan. Dan itu bukan sekedar omong kosong, karena yang bersangkutan menunjukkan transaksinya ke saya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah memulai dari sejak awal SMP. Sudah mengenal dunia online, sudah mengenal dunia membangun internet marketing, dan dalam waktu yang tidak begitu lama, ketika sekitar 8 tahun berjalan, berarti dari awal SMP sampai masuk kuliah, bisnisnya sudah mulai besar, dan itu juga sudah bukan waktu yang sebentar, dari sekedar kenal gitu ya. Kemudian akhirnya bisa membangun bisnisnya ketika kuliah, dan ketika yang bersangkutan masih berusia 21 tahun. 21 tahun, usia yang masih sangat muda, itu sudah mampu mencapai omset ratusan juta per bulan. Dan ini merupakan sesuatu yang lumrah, karena ada lagi yang lebih besar lagi dengan usia yang jauh lebih muda. Bahkan kalau kita gali, saya juga menemukan bahkan sejak SD pun mereka sudah mulai tertarik untuk membangun bisnisnya dengan memanfaatkan dunia online. Nah, lantas apakah kalau kita sudah mengenal dunia online, maka dunia offline ditinggalkan? Ya tergantung bisnisnya ingin menyasar siapa dan siapa itu ada di mana. Bisnisnya menyasar siapa dan siapa itu ada di mana. Kenapa? Channel berfungsi untuk buat agar customer yang kita di mana kita dapat ditemui, dan bagaimana agar kita mampu untuk menyentuh customer yang kita bidik tersebut. Maka kita butuh channel. Ada dua, yang pertama online, yang kedua adalah offline. Terus apa bedanya antara kiri dan kanan? Kiri adalah kategori mendatangi, gitu ya. Di sini adalah kategori mendatangi. Apa maksudnya mendatangi? Mendatangi itu artinya kita melakukan interupsi atau intervensi. Interupsi atau intervensi. Customer tidak benar-benar sedang mencari kita. Customer tidak benar-benar sedang memburu kita. Tapi mereka punya indikasi sedang membutuhkan produk yang memang kita jual. Sehingga customer dalam aktivitasnya di dunia online maupun aktivitasnya di dunia offline akan mudah untuk kecantol dengan interupsi atau intervensi yang kita bangun. Di dunia online, mendatangi artinya
customer yang sedang membaca sesuatu, sedang mengakses sesuatu, sedang menikmati sesuatu, tiba-tiba kita ganggu dengan informasi dari kita. Entah itu dalam bentuk iklan yang tiba-tiba muncul ketika mereka sedang nonton YouTube, dalam bentuk iklan yang muncul ketika sedang mengakses Google, ketika mereka sedang berselancar di Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga online mendatangi berarti kita mengganggu mereka, mengintervensi mereka, menginterupsi aktivitas mereka di dunia maya. Berarti mendatangi kita secara aktif melakukan tindakan-tindakan untuk mengintervensi, menginterupsi kegiatan mereka di dunia maya. Itu. Nah, tentu butuh cara yang akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan mendatang agar supaya aktivitas kita di dalam mendatangi justru tidak membuat mereka malah merasa terganggu, membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, yang akhirnya akan mendinai dari informasi yang ingin kita tawarkan. Ada kalanya kita mendatangi dengan cara-cara yang sopan, sesuai dengan etika. Ada kalanya juga kita melakukan secara liar dan tidak memiliki etika. Contoh, melakukan broadcast ke WhatsApp tanpa izin, dapat nomor dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Karena WhatsApp itu adalah ruang pribadi, bukan merupakan ruang umum. Ketika kita masuk ke dalam ruang pribadi, maka harus ada etika, harus ada unggah-ungguh, harus ada izin. Kita tidak diperbolehkan untuk langsung masuk membombardir dengan promo-promo, apalagi dengan foto-foto dengan kapasitas yang besar, langsung ke area pribadi dari setiap orang. Itu merupakan tindakan yang liar dan tidak beretika. Nah, begitu juga ketika masuk ke ruang-ruang umum terbatas seperti grup diskusi WhatsApp. Itu juga tidak boleh diakses secara liar. Jadi, kita harus memperhatikan apa yang sedang dikomunikasikan di situ. Tidak boleh melakukan broadcast ke WhatsApp group tanpa sesuai dengan peruntukan dari WhatsApp group itu sendiri. Misal sebagai contoh, di dalam WhatsApp group tersebut ada kegiatan alumni SMA misalnya. Lalu kita asal masuk ke situ tanpa peduli dengan obrolan di dalam ruang grup tersebut, kita ngiklan sesuka hati kita, itu juga merupakan tindakan liar dan tidak baik untuk diteruskan. Orang akan merasa tidak nyaman dengan iklan-iklan kita, orang akan merasa tidak suka atau bahkan terganggu dengan iklan kita. Bukannya kita akan semakin dibeli gitu ya, tapi justru malah semakin dijauhi karena kita sudah mengganggu kenyamanan. Nah, jadi mendatangi untuk kategori online itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana dengan area yang ada di bawah, yaitu mendatangi secara offline. Mendatangi secara offline, contoh gampangnya adalah kita tiba-tiba menghadang mereka di jalan. Tiba-tiba kita membuat mereka untuk berhenti sesaat karena kita ingin mengedarkan brosur, karena kita ingin memperkenalkan produk kita. Mereka lagi berjalan di mall, tiba-tiba kita hampiri dan kemudian kita ajak mereka untuk mengenali produk kita. Nah, itu juga konsep-konsep mendatangi. Atau misalnya kita memanfaatkan canvassing, proses untuk berkunjung ke toko-toko atau outlet-outlet untuk ikut membantu memasarkan produk kita. Atau kita melakukan dengan cara door to door, datang ke pintu, atau kita datang ke tempat-tempat keramaian, di mana tempat keramaian itu kita bergerak mendekati mereka. Maka itu juga merupakan kegiatan untuk channel secara offline dengan pendekatan mendatangi. Nah, mana yang lebih menguntungkan antara mendatangi di dunia online
dan mendatangi di dunia offline tentu tergantung dari segmentasi yang kita bidik. Kalau segmentasi tersebut lebih banyak berkumpul di dunia online dan dapat kita akses melalui dunia online, tentu kita dapat lebih mudah untuk menemukan mereka, berinteraksi dengan mereka, menyambut mereka, menghadang mereka, menginterupsi, mengintervensi mereka di dunia online juga. Namun, kalau segmen yang kita bidik adalah market yang kebanyakan hadir di dunia offline, maka tentu kita juga harus menyambut mereka, menghadang mereka, menginterupsi, mengintervensi mereka juga di dunia offline. Misal yang kita bidik aktivitasnya, kebiasaannya adalah berangkat ke masjid misalnya. Maka sepulang dari masjid dapat kita hadang, dapat kita tungguin di depan pintu keluar dari masjid tersebut, lalu kemudian kita perkenalkan produk kita. Bisa seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan ini adalah didatangi. Ya. Baik itu secara online maupun secara offline, sisi sebelah kanan ini adalah membicarakan tentang bagaimana kita standby di titik tertentu, di tempat tertentu, agar bisa didatangi oleh segmen yang sudah kita bidik. Segmen yang sedang ingin problemnya diselesaikan, segmen yang sudah kita tentukan seperti apa dari ketajaman kita menentukan, maka di sini sifatnya kita adalah menunggu atau menanti. Nah, bagaimana di dunia online untuk bisa harus dapat ditemukan, harus dapat mudah dicari, harus dapat mudah dihubungi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan channel online, maka ketika diketik di Google, ketika diketik di Facebook, ketika diketik di YouTube, ketika diketik di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya, maka data kita akan muncul paling depan. Karena kita standby menunggu. Jadi yang kita lakukan adalah berharap orang-orang dengan kebutuhan tertentu itu mampu menemukan kita. Oleh karena itu, maka kita juga harus mengatur bagaimana caranya, mengatur hashtagnya, mengatur judulnya, mengatur deskripsinya, mengatur kata kuncinya, agar supaya kita mudah ditemukan di dunia online. Bagaimana dengan didatangi di dunia offline? Sama juga, kalau di dunia offline berarti kita harus mudah ditemukan. Mudah ditemukan artinya apa? Tempat yang kita hadirkan, posisi toko kita harus ada di area yang strategis, area yang mudah ditemukan, area yang mudah dijangkau, area yang mudah dihubungi, yang mudah dikunjungi. Nah, dari 4 kelompok channel ini nanti silahkan dikembangkan. Mau memilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau 4-4-nya, boleh, tidak ada masalah. Karena 4-4-nya ini bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah strategi yang dapat digunakan. Mau cuman online saja boleh, mau offline saja boleh, mau cuman online offline mendatangi boleh, mau cuman online dan offline didatangi juga silahkan, tidak ada masalah. Nah, seperti ini ya. Nah, terkait channel kita juga dapat memetakan menjadi 2 kelompok. Ini kelompoknya saya kasih warna yang berbeda, warna oranye ya. Di sini kelompok 1 dan yang kedua adalah kelompok 2. Nah, di kelompok 1 atau di atas, yang kelompok 2 adalah yang di bawah. Nah, begini. Apa bedanya antara kelompok 1 dan kelompok 2? Kalau kelompok 1 itu adalah langsung. Nah, begini. Sementara kelompok kedua pakai perantara. Jadi untuk channel juga ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya pakai perantara. Jadi ini juga dapat strategi diatur ingin menggunakan pendekatan apa. Kalau langsung artinya kita secara direct mengakses dan diakses oleh customer kita
Sementara menggunakan perantara, kita dapat menyusun jalur distribusi komunikasi agar dari kita secara berkelanjutan mampu menyentuh customer yang kita bidik. Nah, perantara, misal kita meminta tolong kepada kepala desa untuk mengakses market di desa tersebut. Kita minta tolong kepada PIC di sebuah kantor untuk mengakses customer yang ada di kantor tersebut. Kita minta tolong kepada pengurus dari sebuah organisasi agar kita bisa mengakses customer di organisasi tersebut. Itu menggunakan perantara. Atau kita juga bisa memanfaatkan dengan jalur distribusi. Kita membangun distributor, kita membangun agen, kita membangun reseller dan lain sebagainya untuk menyentuh market yang baik itu dilakukan dengan pendekatan online, offline, mendatangi, didatangi, itu juga bisa dikembangkan dengan dimensi langsung atau melalui perantara. Langsung kita direct dari produsen langsung menyentuh customer, sementara kalau menggunakan perantara kita memanfaatkan pihak lain untuk terlibat di dalam proses distribusi informasi, di dalam menghubungkan antara kita dengan customer kita. Kita juga bisa membangun dengan pendekatan maklar, ya, maklar, orang-orang yang kita tunjuk, kita percaya untuk dapat menemukan customer yang sudah kita bidik. Nah, silahkan dikembangkan dari 3 dimensi ini, mau online, offline, atau mau langsung atau tidak, itu nanti silahkan dikembangkan dan dijelaskan, dipilih mau pakai strategi yang seperti apa. Nah, kemudian kalau customer itu sudah berhasil kita hadirkan, membuat mereka mau menoleh kita, mengenali kita, maka tahapan yang perlu kita bangun, yang pertama, customer yang mau untuk menoleh. Jadi mereka tahu kita, ya. Tahu itu bukan ini ya, bukan gorengan ya. Jadi mereka tahu kita. Jadi langkah pertama yang harus kita pastikan agar mereka mengetahui kita itu strateginya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu nih, ternyata ada bisnisnya Mak Guntur ya, ada bisnisnya Mbak Lia ya, ada bisnisnya Mas Yusuf ya, ada bisnisnya Mas Hidayatul ya, dan seterusnya gitu ya. Maka langkah berikutnya adalah mereka harus mampu untuk bisa membedakan kita. Kalau produknya Mbak Lia itu yang seperti ini, oh kalau makanannya Mbak Ulfa itu yang seperti ini, oh kalau bajunya Mbak Nur Nabila itu yang seperti ini, oh kalau obatnya ya, jualan obat misalnya Mbak Putri itu seperti ini dan seterusnya. Jadi bisa untuk membedakan kita antara yang kita jual, antara bisnis yang kita tawarkan, yang kita bangun dengan pihak kompetitor, dengan pihak yang ada di kompetitor di sana. Nah, kalau sudah bisa membedakan, maka akhirnya yang mereka harus lakukan adalah memilih. Nah, gini ya, warnanya kita ganti, sorry. Kita ganti warnanya jadi warna merah muda ya. Nah, jadi harus bisa memilih kita. Jadi milih kita. Kalau cuma bisa bedakan tapi nggak milih ya buat apa gitu ya. Jadi setelah tahu, setelah bisa bedakan, maka mereka harus bisa milih kita. Nah, strateginya bagaimana itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, paling nggak teman-teman sudah mulai punya gambaran, ada di mahasiswa sudah punya gambaran bahwa yang pertama itu harus tahu, ya, tahu kita, tahu, ini tahu dulu ya. Lalu kemudian bisa bedakan kita. Sebentar, supaya lebih rapi. Yang ketiga adalah milih kita, ya, milih ya. Ya, namanya kita jualan kalau nggak dipilih ya buat apa? Akhirnya kita makan sendiri produk kita. Nah, milih kita. Lalu kemudian yang keempat, setelah mereka
memilih, mereka harus mampu kita dorong untuk bisa beli lagi. Nah, harus mampu kita dorong untuk bisa beli lagi. Jadi kalau misalnya mereka sudah memilih kita beli gitu ya, tapi nggak mau beli lagi, itu menjadi pertanyaan. Produk kita itu kayak gimana kualitasnya? Gini. Nah, jadi harus bisa beli lagi. Jadi setelah beli harus bisa beli lagi. Kalau sudah bisa beli lagi, mau diapain lagi? Kalau sudah bisa beli lagi, maka harus kita dorong agar bisa beli banyak. Nah, harus bisa beli banyak. Yang tadinya belinya cuma satu, sekarang bisa beli lebih dari satu. Yang tadinya beli cuma satu biji, akhirnya beli satu biji. Itu namanya beli banyak. Dan yang berikutnya lagi, kita dorong untuk apa lagi? Kita dorong agar bisa ngajak teman. Nah, ya, jadi setelah beli banyak terus mau diapain nih Pak? Ngajak teman. Jadi disinilah proses ketika customer kita itu menjadi marketer kita. Sebagaimana kita pahami bahwa marketing yang terbaik itu adalah customer yang berbahagia. Happy customer is the best marketer. Itu harus dipegang teguh oleh kita yang sedang ada di dunia bisnis. Kalau customer kita sudah rela menjadi marketer kita, itu sudah langkah yang bagus. Apalagi kalau mereka jadi pembela kita. Apalagi mereka bisa berantem gara-gara memperjuangkan produk kita. Itu udah luar biasa sekali. Jadi ini harus diperhatikan bagaimana bisa membedakan apa yang kita akan lakukan untuk membuat mereka tahu, untuk membuat mereka bisa membedakan kita, untuk membuat mereka bisa milih kita, untuk membuat mereka beli lagi diapain caranya? Apakah dihubungi, apakah dikasih diskon, apakah dikasih apa, tergantung bagaimana kita membangun strateginya. Ataukah kemudian bagaimana kita membeli supaya mereka beli banyak? Diapain tuh? Misalnya kalau beli satu harganya 1.000, kalau beli 10 harganya 9.000. Boleh seperti itu. Ada bundling, ada poin dan lain sebagainya yang bisa dibawa. Dan yang terakhir, bagaimana mereka bisa mengajak teman. Nah, ini menjadikan proses agar aktivitas value yang kita miliki itu dapat bertemu, dapat berinteraksi dengan customer segment yang sudah kita bidik tadi. Nah, ini artinya urusan zona atas itu sudah selesai bagian kanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kiri. Sampai di sini, Ibu Mardia, kira-kira ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Silakan, Bu Mardia. Ya, adik-adik gimana? Apa yang mau bertanya? Tadi itu menarik kan? Ya, jadi biasanya adik-adik mahasiswa itu, tadi ada pernyataan dari Coach Salim itu yang menyampaikan bahwa membuat produk itu tidak asal unik, tidak asal berbeda, tidak asal ini ya apa istilahnya ya berbeda tadi itu ya, tetapi harus memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini berhubungan dengan secara umum biasanya adik-adik mahasiswa kalau lomba-lomba gitu ya, PKM atau lomba bisnis ya, lomba bisnis itu selalu kan memang catatannya adalah produknya itu unik, produknya adalah kreatif, ya, gitu ya, tidak asal kreatif. Nah, yang clue-nya adalah apakah produk itu menyelesaikan kebutuhan konsumen. Nah, sehingga kadang-kadang tuh keluar produk yang aneh-aneh. Kan kalau saya mikir sendiri juga, ngapain aku harus beli produk itu, wong itu tidak saya butuhkan gitu ya. Itu. Ayo adik-adik, ada yang mau didiskusikan sebelum Pak Salim melanjutkan? Ya, silakan. Satu pertanyaan. Itu ada Bu. Oke, siapa yang raise hand? Yang raise hand, siapa? Anissa. Ya, silakan Mbak Anissa. Silakan, Adek Anissa, langsung boleh untuk bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak terkait segmen tadi kan disampaikan bahwa customer yang berada di functional benefit, maka hal utama yang diperhatikan adalah terkait cost leadership, sedangkan emotional benefit yang utama yang harus diperhatikan adalah terkait diferensiasi. Nah, pertanyaannya, apakah emotional benefit dan functional benefit adalah hal yang memang tidak mungkin bisa disatukan gitu, atau mungkin masih ada kemungkinan dua jenis benefit ini akan membentuk benefit yang baru, kan mengingat apa yang disampaikan tadi, functional benefit maupun functional benefit pun tersirat keinginan customer akan diferensiasi. Bahas dan diskusikan. Pada prinsipnya, dua-duanya ini memiliki kadar yang bersifat, katakanlah begini ya, kita punya value 100% gitu ya. 100% itu bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 90-10, bisa juga 99 sama 1 gitu ya. Tergantung dari kita ingin meletakkan seperti apa. Nah, kalau kita ingin menggunakan pendekatan atau skala prioritas, orientasi kita mau ke emotional benefit, maka value itu lebih dominan diletakkan pada diferensiasi. Adapun value dari sisi harga itu belakangan. Nah, kalau kita mau melakukan diferensiasi, maka cost leadership-nya itu dapat dilakukan sebagai penunjang untuk membuat harga bisa lebih murah. Di sesi yang akan datang, kita akan berbicara tentang Blue Ocean Strategy. Nanti adik-adik mahasiswa akan saya ajak diskusi, salah satunya tentang value innovation. Ya, nanti di pertemuan ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung agar bisa diskusi lebih enak. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, kita ingin fokusnya kemana dan kemudian kita beri value dominannya seperti apa. Kalau kita ingin fokusnya ke emotional benefit, maka diferensiasinya lebih perlu untuk diperhatikan. Jadi misalnya begini, kalau boleh pakai istilah teknologi agama ya, maka kalau di emotional benefit itu diferensiasi itu wajib, gitu ya. Diferensiasi itu wajib. Sementara cost leadership-nya sunnah. Sehingga kalau misalnya kita untuk menghadirkan diferensiasi itu harus menggelontorkan biaya yang cukup besar agar supaya bisa menghadirkan diferensiasi itu, maka silakan dilakukan kalau memang nanti di pertemuan-pertemuan mendatang terkait dengan break even point analisis ya, itu kita akan bahas lebih detail. Apakah biaya yang kita keluarkan itu dapat dihitung untuk menghasilkan komponen yang bersifat menguntungkan. Nah, ini juga nanti akan jadi bahasan ke depan. Tapi paling tidak, kalau memang kita untuk menghadirkan, misalnya contoh, saya bikin solusi yang harus dibereskan adalah kenyang, seperti itu ya. Lalu saya ingin membuat value di mana restoran yang bernuansa padang pasir, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka bagaimana kita menghadirkan nuansa padang pasir itu agar bisa real seperti kondisi yang ada di padang pasir? Tentu kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari investasi, operation, maintenance, dan lain sebagainya. Yang itu tentu akan mendongkrak munculnya biaya, dan tentu saja akhirnya membuat kita tidak terlalu memperhatikan cost leadership, tapi lebih memikirkan bagaimana agar suasana padang pasir itu tetap dapat dihadirkan. Nah, namun bukan berarti walaupun kita fokus pada diferensiasi tadi, kita mengabaikan cost leadership. Jadi ada skala prioritas. Saya lebih condong untuk memprioritaskan diferensiasi sambil berjuang agar tetap cost leadership. Walaupun menghadirkan suasana padang pasir, tapi bagaimana kita memilih dan menentukan investasi yang paling rendah. Bagaimana kita memilih dan menentukan biaya operasional yang paling rendah. Memilih dan menentukan bagaimana biaya maintenance yang paling rendah. Sehingga suasana padang pasir tetap dapat dihadirkan, tapi biaya yang harus kita keluarkan juga tetap dapat ditekan sedemikian rupa secara maksimal. Tapi kalau disuruh memilih, mana yang mau diprioritaskan? Ya tentu suasana padang pasir. Kalaupun harus boros, ya borosnya tetap kita tahan semaksimal mungkin, tapi paling tidak kita mampu mendeliver
value suasana padang pasir tersebut. Itu kalau kita memilih emotional benefit. Bagaimana sebaliknya? Kalau saya lebih memilih ke low cost atau di functional benefit, targetnya adalah low cost. Bagaimana kita bertarung di harga? Maka satu-satunya atau cara terbaik agar kita bisa bersaing adalah memiliki cost leadership. Nah, cost leadership ini akhirnya menjadi wajib. Jadi kalau misalnya ada bikin produk, bikin bisnis yang segmentasinya yang penting selesai di fungsi gitu ya. Berarti otomatis harus bertarung di harga. Nah, kalau sudah bertarung di harga agar kita tetap dapat untung, ya otomatis harus cost leadership. Nah, adapun ketika kita bertarung di harga tersebut, kita ingin memberikan diferensiasi, memberikan sesuatu yang mampu membuat berbeda daripada yang lainnya, maka dapat kita hadirkan, tapi tetap saja bukan merupakan sesuatu yang prioritas, melainkan hanya sebagai supporting agar kita lebih mampu bersaing dengan kompetitor kita. Nah, jadi antara diferensiasi dengan cost leadership tergantung positioning yang kita mau ambil. Kalau emotional benefit, diferensiasi wajib, cost leadership sunnah. Tapi kalau fungsional benefit yang mau kita ambil, cost leadership wajib, diferensiasi menjadi sunnah. Seperti itu Mbak Anissa, semoga bisa menjawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi, Bu Mardia bisa membantu. Ya, ayo. Ini saya off cam ya. Ini berkali-kali keluar Zoom. Padahal lagi record. Ayo, selain Mbak Anissa tadi, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan kembali. Anteng-anteng toh, mahasiswa nih. Apa? Ya ini tantangannya kalau online itu kita nggak tahu Bu, apakah yang bersangkutan memang ada di depan layar atau tidak, tapi kita husnuzon saja. Betul. Baik, kita mencoba untuk lanjut lagi ya, masih ada 5 kotak lagi yang masih harus kita tuntaskan pada malam hari ini. Semoga waktunya cukup dan mungkin kita agak lebih singkat lagi. Adik-adik mahasiswa yang tadi sudah berdiskusi sisi kanan dari bisnis model kanvas yang kita bahas, sekarang kita coba bergeser ke sisi kiri. Sisi di mana kita akan melihat ke dalam area-area kunci untuk menopang terjadinya value, untuk menopang terjadinya nilai yang tadi sudah kita bahas secara berulang-ulang. Nah, yang pertama kita coba lihat key activity. Di key activity kita perhatikan, kita harus mampu mendefinisikan yang disebut dengan bisnis proses primer. Ya, bisnis proses primer yang ada di aktivitas bisnis kita. Apa bisnis proses primer? Bisnis proses primer adalah apabila bisnis proses itu tidak dilakukan, maka value yang kita sudah definisikan tidak akan mampu kita deliver. Jadi bisnis proses primer berarti rangkaian kegiatan yang wajib kita lakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang kalau itu nggak dilakukan maka value akan gagal didistribusikan. Nah, nanti adik-adik boleh memperhatikan contoh, misalnya kita mau jualan nasi, ya salah satu bisnis proses primernya adalah masak nasi ya. Kalau memang kita harus memproduksi nasi tersebut. Nah, memasak sayur berarti kita juga harus punya bisnis proses primer belanja. Nah, nanti di dalam yang akan kita gali, akan kita urai di pertemuan mendatang, bagaimana kita mampu menciptakan strategi efisiensi terkait bisnis proses yang kita bangun. Di pertemuan ini cukup adik-adik mahasiswa bisa mendefinisikan apa yang menjadi bisnis proses primer dari kegiatan.
Caranya bagaimana? Dipikirkan dari hulu. Hulu itu bagaimana? Mulai proses menghadirkan bahan baku, mengolah bahan baku, lalu kemudian memproduksi barang jadi, terus kemudian menawarkan, menjual sampai selesai. Itu harus didefinisikan secara maksimal. Nah, jadi di bisnis proses primer ini, adik-adik harus mampu untuk menemukan dan mendefinisikan apa saja yang sekiranya harus dihadirkan. Nah, yang kedua adalah bisnis proses sekunder. Bisnis proses sekunder. Nah, di sini ya. Apa itu bisnis proses sekunder? Bisnis proses sekunder adalah bisnis proses yang sifatnya kalau dihadirkan di bisnis kita itu membantu mempercepat proses, membantu mempermudah proses, membantu memperindah, memperingan, memperbanyak, memperkuat dari bisnis proses primer yang sudah kita bangun tadi. Jadi artinya kalau bisnis proses sekunder ini tidak dilakukan, ya tetap value akan dapat dideliver. Tapi bisa jadi delivernya kurang cepat, delivernya terlalu mahal biayanya, delivernya kurang banyak, dan seterusnya. Sehingga bisnis proses sekunder itu dihadirkan untuk membuat bisnis proses primernya lebih kokoh, lebih tangguh, lebih kompetitif. Bisnis proses sekunder. Jadi dia secara langsung mampu mendorong terjadinya bisnis proses primer yang akan mewujudkan value value produk tadi. Jadi kalau misalnya adik-adik memikirkan dari hulu, belanja bisnis proses primer, tapi apa yang membuat agar belanja lebih mudah, yang membuat agar belanja lebih murah, yang membuat belanja lebih cepat. Nah, disitulah perlu tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang dirumuskan dalam bisnis proses sekunder. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah bisnis proses manajerial. Ya, bisnis proses manajerial. Ini ya, bisnis proses manajerial. Apalagi nih bisnis proses manajerial? Bisnis proses manajerial adalah aktivitas yang kita lakukan untuk mempermudah sistem kendali operasional perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan lebih mampu untuk membuat aktivitas bisnisnya lebih teratur, lebih tertata, SDM-nya lebih berkualitas, lebih powerful, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya belanja merupakan bisnis proses primer, lalu kemudian misalnya belanja di online, berarti kan aktivitas mengakses internet itu bisnis proses sekunder, maka bisnis proses manajerialnya adalah aktivitas mengajari tim yang bagian purchase untuk bisa belanja secara pintar di dunia online. Nah, kalau misalnya aktivitas untuk membuat agar tim kita bisa ngerti itu kita hilangkan, ya tim kita tetap bisa belanja di dunia online, tapi mungkin lambat, mungkin lama, dan seterusnya. Kalau belanja di dunia online tidak kita hadirkan, ya masih bisa belanja di pasar, keliling segala macam, butuh waktu lama, dan seterusnya. Tapi kalau belanjanya sendiri yang dihilangkan, ya tentu tidak akan bisa berlanjut ke proses produksi. Nah, jadi membedakan antara primer, sekunder, dan manajerial itu adalah kalau primer langsung directly untuk menghadirkan value, kalau sekunder mendorong atau mensupport terjadinya primer, dan kalau manajerial adalah membuat tatanan, membuat mekanisme agar lebih teratur, lebih terstruktur. Itu yang kita hadirkan di dalam bisnis proses manajerial. Bisa berbentuk upgrading SDM, bisa berbentuk training, bisa berbentuk penyusunan SOP, bisa berbentuk bagaimana merumuskan dari aktivitas-aktivitas perusahaan, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa dihadirkan di aktivitas key activity. Nah, kalau tadi kita sudah bicara menemukan ada banyak bisnis proses primer, ada banyak bisnis proses sekunder, ada banyak bisnis proses manajerial. Karena kita harus memperhatikan dari sekian banyak bisnis proses itu, mana yang benar-benar kunci. Ada 10 bisnis proses primer,
tapi yang jadi kunci bisa jadi 3. Ada 15 bisnis proses sekunder, yang jadi kunci bisa jadi 5. Ada 20 bisnis proses manajerial, yang jadi kunci bisa jadi 5. Dan itu nanti diberi tanda mana dari masing-masing bisnis proses yang sudah kita rumuskan, yang kemudian dapat kita identifikasi sebagai key activity. Apa itu key activity? Yang aktivitasnya benar-benar mampu untuk merealisasikan value kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita harus melakukan aktivitas, maka aktivitas itu harus mampu kita hadirkan di dalam proses untuk bisa memunculkan key activity yang sudah kita bangun tadi. Oke ya, key activity sudah. Sekarang kita bergeser ke key resources. Key resources adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mensupport terwujudnya value yang sudah kita definisikan ini. Jadi key resources bertujuan untuk dikelola, diakses, bertujuan untuk dibangun, dihadirkan agar bisa memunculkan value produk. Nah, apa saja yang menjadi resource? Maka yang pertama tentu saja kita masukkan di sini adalah man, ya, man. Jadi sini adalah man. Jadi metode manusianya, orangnya yang harus kita hadirkan, harus kita munculkan. Yang kedua adalah mesin, ya, mesin. Ini yang kedua nih. Nah, ini yang kedua. Nah, begini ya. Yang ketiga adalah material. Nah, ini kita taruh di bawah supaya lebih cukup ya. Kita bikin nggak harus sama persis. Di sini material. Nah, yang keempat adalah manajemen. Nah, ini juga penting karena harus dihadirkan dari sebuah proses resources, ya, manajemen. Nah, jadi manajemen, ya. Manajemen itu termasuk metode di dalamnya ada manajemen juga. Yang berikutnya lagi adalah money. Money, ya, ini money, ya. Kita masukkan di sini. Oh, maaf, warnanya belum diganti, lupa. Nah, di sini money. Apalagi yang berikutnya lagi adalah informasi. Jadi habis sekarang kita masuk ke informasi. Ini warnanya sama sedikit nggak masalah ya. Informasi. Lalu yang berikutnya lagi tentu adalah energi. Nah, ini jadi setidaknya ada 7 aspek ini yang perlu ada diperhatikan ketika kita bicara tentang key resources. Maka yang pertama adalah man, orang, ya. Yang kedua adalah mesin, jadi alat untuk membantu kita melakukan proses aktivitas yang akhirnya akan dapat menghadirkan value. Lalu kemudian material. Material ini berarti kita menghadirkan bahan baku untuk dapat diolah oleh aktivitas untuk menciptakan value. Material manajemen. Manajemen berarti merupakan mekanisme, metode yang harus dihadirkan agar dapat menghadirkan value. Money tentu saja untuk menggerakkan terwujudnya value. Info hal-hal yang perlu dikuasai, hal-hal yang perlu didapatkan baik dari eksternal maupun internal agar dapat menyesuaikan strategi yang ditentukan untuk bisa menghadirkan value.
Demikian juga energi, bagaimana kita memperhatikan terkait dengan energi yang harus digunakan untuk menghadirkan value. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting agar kita dapat melakukan atau mewujudkan dari proses mendeliver atau proses untuk menghadirkan value produk yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian yang berikutnya lagi di area kiri itu ada namanya key partner. Key partner adalah pihak-pihak mana saja yang harus kita hadirkan untuk mampu mewujudkan semua hal yang ada di sebelah kanan ini. Jadi key partner yang bertugas untuk menemukan customer, key partner yang bertugas untuk menjalankan channel, key partner yang bertugas untuk menghadirkan key resources, key partner yang bertugas untuk menghadirkan key activity, dan seterusnya. Sehingga di sini kita masukkan pihak-pihak yang kita libatkan, ini ya, yang kita libatkan agar value yang kita tentukan itu dapat dihadirkan. Nah, begini ya. Jadi pihak-pihak yang kita libatkan agar value yang kita tentukan itu dapat dihadirkan. Jadi bagaimana kita bicara tentang bisnis proses primer, maka ketika kita membutuhkan sesuatu, kita butuh pihak lain. Apakah itu merupakan seorang vendor, apakah itu merupakan seorang supplier, apakah itu merupakan kontraktor, apakah itu merupakan pengajar, apakah itu merupakan guru, dan lain sebagainya. Tentu di sini perlu kita perhatikan apa saja dan siapa saja yang harus kita akses agar mampu menghadirkan key activity, key resources, agar mampu melaksanakan proses di customer relationship, agar mampu bisa mewujudkan channel, agar di sini kita bisa lakukan secara maksimal untuk mewujudkan value produk. Nah, jadi dengan demikian kita sudah sampai di titik ini nih, dan ini juga harus dipahami oleh adik-adik sekalian bagaimana merumuskan secara sungguh-sungguh bagaimana sebuah bisnis itu dibangun dan dibentuk. Nah, ini berarti sudah 7 area sudah kita selesaikan, dan sebagaimana tadi saya sampaikan butuh waktu 1 jam, maka ini sudah melewati 1 jam. Bu Mardia, kita sampai jam berapa ya, Ibu? Kalau 2 jam sampai jam 8. Tadi mulainya kan jam 8 ya? Jam 6 ya, bisa lebih sedikit kalau misalnya mau ditambahkan. Karena kan tadi mulainya agak sedikit terlambat ya, boleh tambahkan sedikit base. Baik, ini saya lanjutkan. Berarti nanti sesi tanya jawabnya ya tergantung dari yang berminat untuk bertanya. Kalau memang nanti nggak ada pertanyaan ya bisa selesai jam 8 tepat. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan banyak ya setuntasnya semampu dari Bu Mardia untuk mendampingi kita. Seperti itu ya. Sekarang kita coba bergeser ke area bawah. Nih, area bawah nih. Area bawah itu bicara tentang urusan duit. Ya, bicara tentang urusan duit. Yang sebelah kanan adalah bagaimana duit itu bisa kita dapatkan dari customer. Customer yang kita selesaikan problemnya itu pasti punya duit. Kalau nggak punya duit, maka tidak akan bisa terjadi transaksi. Mau itu duitnya ada di depan, duitnya ada di belakang, maupun cash keras ketika terjadi transaksi, intinya mereka harus punya duit. Nah, kalau sudah begitu, maka kita harus merumuskan dari pintu mana saja duit itu bisa kita dapatkan. Dari sumber-sumber seperti apa duit itu dapat kita hadirkan. Jadi kita buka pintu di perusahaan kita untuk memasukkan duit dari berbagai macam sumber. Nah, disitulah maka adik-adik dapat mulai memetakan. Yang pertama adalah duit yang bersifat primer.
Nah, gini ya, primer. Saya kasih nama P, jadi nanti kalau P itu apa? Ya, kalau yang nyimak ya pasti tahu, kalau nggak nyimak ya nggak akan tahu. P itu primer. Yang kedua, duit itu bisa masuk ke sekunder. Nah, di sini yang kedua berarti sekunder. Taruh di sini. Yang kedua adalah sekunder. Nah, ini ya, S gitu ya. Apa itu S? S itu sekunder. Yang ketiga adalah tersier. Jadi lupa kok masih ada tersier. Oh iya, ada. Jadi sampai 3 level. Ada primer, ada sekunder, ada yang sifatnya adalah tersier. Nah, seperti ini ya. Yang keempat adalah yang sifatnya residual. Masih ada lagi, Pak. Iya. Jadi duit itu bisa dapat dari mana-mana kalau kita kreatif. Kalau kita nggak kreatif ya agak susah. Artinya pintu dapat duit itu banyak. Gitu ya. Nah, residual. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier, ada yang residual. Primer adalah kategori pintu menghasilkan uang yang benar-benar kita prioritaskan dan kita jadikan sebagai target utama, gitu ya. Jadi ya memang kalau bisnis kita jualan nasi ya primernya adalah nasi itu sendiri, pintu penjualannya. Nah, primer berarti bisa jadi potensi income-nya adalah 70 sampai 80% dari total revenue yang kita dapatkan. Nah, ini adalah primer. Jadi primer itu ya berarti memang diusahakan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian ada lagi yang sifatnya sekunder. Sekunder itu memang diusahakan tapi menjadi lini kedua. Jadi kalau misalnya kita jualan nasi gitu ya, mungkin ada camilan, ada makanan-makanan penunjang itu menjadi sekunder. Jadi dihadirkan dengan harapan dibeli oleh para customer kita, tapi bukan merupakan sesuatu yang kita incar, yang kita kejar, yang kita upayakan secara sungguh-sungguh. Nah, mungkin contoh lain selain camilan, mungkin ada lagi makanan-makanan yang dititipkan oleh para konsainer, entah itu dalam bentuk permen, dalam bentuk apa gitu ya, yang sebenarnya kita pun tidak berharap itu bisa laku dengan banyak. Yang penting taruh aja di situ, Pak. Nanti kalau laku alhamdulillah, nggak laku ya silakan diambil lagi. Nah, yang seperti itu adalah jenis revenue stream sekunder. Yang ketiga adalah jenis revenue stream tersier. Tersier ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah insidental. Insidental itu sifatnya ya ada tapi kadang ada, kadang enggak gitu ya. Jadi bisa jadi ternyata selain kita jualan nasi, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya bikin sasrahan misalnya, minta Pak tolong bikinkan tolong bikinkan apa namanya itu bucet itu apa Bu Mardia ya? Apa Mas? Bucet. Buket. Ya buket apa ya? Pokoknya kayak gitulah gitu ya. Atau juga misalnya minta dibikinkan tumpeng atau apa saja yang kita memang tidak menjual itu, tapi kita bisa melakukan itu. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam kelompok revenue stream tersier. Jadi ada primer, ada sekunder, ada tersier. Terus bagaimana sifatnya residual? Residual ini sifatnya adalah revenue stream yang merupakan dampak dari adanya primer, sekunder, dan tersier. Contoh, residual itu misalnya gara-gara kita harus jualan mie instan gitu ya, akhirnya ada kardus di situ. Nah, kardusnya juga bisa dijual. Kardus air mineral, kardus mie instan, kardus berbagai hal yang kita beli produk bahan bakunya, tapi kardusnya kan tetap bisa dijual. Nah, itu namanya revenue stream yang ditimbulkan karena adanya residual. Kira-kira begitu. Tergantung nanti bisnisnya apa. Jadi residual ini merupakan lanjutan atau muncul gara-gara ada revenue stream primer
sekunder atau tersier. Contoh lain, misalnya kita diminta tolong untuk membuatkan tumpeng, gitu ya. Ternyata untuk membuatkan tumpeng itu kita sekalian diminta tolong untuk mengantarkan ke tempat tertentu. Jadi aslinya ordernya itu beli tumpeng, tapi kemudian dikasih tambahan uang antar karena kita harus mengantarkan kemana. Atau misalnya kita bikin buket tadi itu, buket apa buket ya? Buket ya. Bikin dirangkai, entah itu pakai apa segala macam. Selesai, ternyata si yang mau kirim itu butuh kita untuk menemani misalnya, ya siapa tahu gitu ya. Pak tolong temenin Pak, kalau sendirian saya malu misalnya gitu. Bukanlah saya temenin, tapi ada fee-nya ya. Oh ada, nah itu juga menjadi revenue stream residual. Nah nanti akan dikembangkan sendiri sama adik-adik bagaimana agar proses antara revenue stream primer, sekunder, tersier, residual itu dapat dihadirkan, dapat kategorinya dapat diurai, dapat dirumuskan. Nah, selain itu dari pendekatan yang lain kita juga bisa mengenali revenue stream itu ada yang sifatnya adalah harian. Harian ya. Nah, begini. Harian berarti setiap hari pasti ada gitu ya. Setiap hari pasti jualan. Kalau kita jualan nasi ya berarti ya primernya itu kecenderungannya selalu harian. Tapi tidak selalu begitu. Kalau bisnis kita ada juga yang primernya itu misalnya tambang misalnya. Belum tentu revenue streamnya harian, ada yang bulanan, ada yang lebih jauh lagi semesteran dan seterusnya. Jadi tidak selalu yang sifatnya primer itu pasti harian. Tapi kalau primernya jualan nasi, ya kemungkinan besar harian. Tapi kalau primernya adalah bikin kue, yang seminggu sekali ordernya gede-gede gitu ya, atau catering ordernya ya kalau ada lebaran, kalau ada nikahan dan seterusnya. Tapi kita juga bisa jualan nasi tiap hari, yang sebenarnya itu hanya sambil daripada nganggur kayak gitu, daripada kompor-kompor nggak kepake, sehingga kita jualan secara sekunder. Tapi aslinya utamanya yang menerima orderan, karena kalau ada orderan bisa tutup, tapi orderannya nggak tiap hari, tapi bisa juga mingguan. Di sini ada yang harian, ada yang mingguan. Kita masukkan di sini mingguan, gitu ya. Nah, ada juga yang dia sebulan sekali ordernya, nah itu juga bisa kita masukkan sebagai bulanan. Nah, kita masukkan di sini bulanan. Nah, bagaimana dengan yang 3 bulan sekali dan seterusnya? Nah, itu kita kumpulin aja dalam kelompok tahunan. Dalam kelompok tahunan. Nah, di sini ya. Ini bagaimana dengan yang setiap setahun sekali atau paling tidak ya sesekali lah dalam setahun itu tahunan. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan revenue stream. Ada banyak banget revenue stream yang bisa kita kembangkan kalau kita mampu dan mau untuk melakukan, memetakan dan mendefinisikan. Nah, ini nanti Dede bisa mencoba untuk merumuskan itu. Yang berikutnya lagi adalah cost structure. Cost structure. Nah, cost structure itu berarti kita bicara cost. Cost itu biaya. Biaya itu adalah pengorbanan. Ya, biaya itu sama dengan pengorbanan. Kita berkorban untuk sesuatu yang diharapkan mampu untuk menciptakan keuntungan. Kita berkorban. Nah, nanti adik-adik akan kembali diingatkan dengan motif ekonomi, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu nanti adik-adik bisa kembali ke situ untuk bisa mengingat kembali. Nah, terus apa pengorbanan yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja investasi, gitu ya. Nah, di sini kotak pertama adalah investasi. Sini investasi. Nah, berarti investasi apa? Investasi bisa dalam bentuk mesin, dalam bentuk gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Kendaraan gitu ya. Atau juga investasi-investasi lain yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan bisnis, membeli peralatan, membuat outlet, dan lain sebagainya. Atau kita biasa sebut dengan capital expenditure. Nah, itu harus dirumuskan, harus didetailkan. Yang kedua lagi, kalau sudah bicara investasi, maka berikutnya adalah kita bicara tentang
modal kerja gitu ya. Atau kita masukkan di sini modal kerja. Nah, ini juga pengorbanan yang harus kita hadirkan atau kita siapkan. Nah, di sini adalah modal kerja. Nah, di sini ya. Yang ketiga adalah kita masukkan dalam bentuk operasional. Operasional. Nah, lalu yang keempat adalah di sini kita masukkan lagi depresiasi dan amortisasi. Jangan lupa, karena kita kalau sudah bicara tentang investasi, otomatis kita harus memperhatikan tentang depresiasi dan amortisasi. Yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah terkait dengan pajak dan bunga, gitu ya. Di sini kita masukkan pajak dan bunga. Nah, seperti ini yang harus kita hadirkan di dalam cost structure. Berarti kita harus bisa mendefinisikan investasi apa saja, untuk equipment-nya, untuk peralatannya, untuk kendaraannya, untuk bangunannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modal kerja. Jadi terkait dengan biaya operasional awal ya, untuk beli bahan baku dan seterusnya. Lalu operasional terkait dengan supporting, terkait dengan aktivitas-aktivitas yang harus mensupport itu, terkait dengan overhead dan lain sebagainya. Lalu depresiasi, ada penyusutan, dan amortisasi, ada pengurangan dari intangible juga. Dan yang terakhir ada pajak dan bunga. Pajak dan bunga ini harus diperhatikan karena dia juga menggerus dari aktivitas kita. Nah, dengan memperhatikan semua hal yang kita sudah susun di dalam bisnis model Canvas ini, maka kita sudah satu langkah lebih kenal dengan bisnis kita. Kita tahu siapa customer yang harus kita bidik, kita tahu siapa cara kita mengaksesnya, cara kita mempertahankannya, cara kita mengembangkannya. Kita juga tahu dengan value-value kita, dan kita tahu aktivitas-aktivitas kunci kita, dan kita tahu resource yang kita butuhkan, partner-partner yang harus kita akses, lalu kemudian kita mengerti bagaimana caranya uang masuk ke perusahaan kita, dan kita juga memahami untuk apa saja kita harus berkorban. Nah, ini semua dihadirkan di dalam value bisnis model Canvas, atau biasa kita singkat dengan BMC. Dikembangkan dan diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam sebuah disertasi beliau, dan akhirnya digunakan oleh begitu banyak masyarakat di seluruh dunia. Bahkan mekanisme di dalam populerannya itu berhasil mengalahkan balance scorecard, berhasil mengalahkan tool-tool lain yang juga terkenal di seluruh dunia. Sampai di sini tugas yang harus dibangun oleh adik-adik cukup satu halaman ini, tapi merata ya. Kalau kemarin di pertemuan pertama sudah membuat dan mengerjakan tugas untuk yang value proposition Canvas, itu tinggal digunakan kembali, dilekatkan di area customer segment untuk yang area lingkaran, dan diletakkan di value proposition untuk yang area value. Kemudian yang lain-lainnya silakan dieksplorasi, memanfaatkan item-item yang sudah saya sharing, dan Anda ingin ditambahkan lagi juga boleh, tapi jangan dikurangi. Jadi bagaimana tahap-tahap itu bisa kita bangun secara maksimal, dan bagaimana agar ini bisa mampu untuk memberikan gambaran agar nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita lebih mudah untuk mengkomunikasikan strategic activity yang harus kita pilih dan kita laksanakan. Atau bahkan adik-adik yang sekarang sudah mulai menekuni aktivitas entrepreneurship, tentu ini dapat diharapkan bisa mendukung dan menunjang agar
mampu lebih detail lagi di dalam mengidentifikasi strateginya. Seperti itu Ibu Mardia Hayati, silakan saya kembalikan kepada Ibu Mardia, dan kalau ada pertanyaan silakan ini Bu, silakan dipimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salim. Ayo adik-adik, ada yang tanya lagi? Ini dari 216 tadi yang bergabung, sekarang tinggal 153. Ini ada Alfi Gifari Nurrahman. Monggo Mas. Oke, terima kasih Bu. Izin tanya ya Pak ya, untuk apa namanya itu ketika kan tadi Bapak bilang menerima titipan orang jualan itu loh Pak, yang di bagian sebelah kanan itu paling bawah itu, nah apakah perlu kita menyesuaikan sama lini usaha kita gitu untuk menerima titipan itu? Misalnya kayak saya nih jualan lontong sayur ya, itu apakah orang yang titip itu perlu kita selektif lagi gitu. Terus yang kedua, untuk bisnis atau startup yang mulainya itu belum setahun, itu bunga pajaknya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua Mas, putus-putus Mas, kurang jelas saya. Oke, untuk bisnis startup yang mulainya itu belum setahun. Jadi bunga pajaknya itu gimana gitu loh. Kita kita membayar di mana gitu loh. Berupa apa gitu. Yang kedua. Terima kasih. Ya, oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita menerima revenue stream dengan kategori konsinyasi. Ada orang yang nitipkan tadi, contohnya dari Mas Alfi, bisnisnya adalah lontong sayur. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita sempatkan mampir Bu Mardia kalau memungkinkan ya, makan lontong sayurnya Mas Alfi. Ya, penasaran saya juga. Nah, terus boleh nggak kita menerima titipan atau konsinyasi dari pengusaha atau produsen yang lain? Jawabannya boleh dan tidak boleh, tergantung dari apa yang dititipkan. Kalau misalnya Mas Alfi itu bisnisnya jualan lontong sayur, lalu dititipi, misalnya dititipi dengan produk-produk oli misalnya ya, oli, terus kemudian ada perkakas kendaraan gitu kan, apakah akan juga diterima? Nah, ini menjadi pertimbangan, karena kalau dia tidak relevan dengan yang kita bisniskan, itu bahkan bisa jadi merusak value kita. Tapi kalau dianggap boleh-boleh saja, misalnya contoh, jualan lontong sayur sekaligus jualan buku tulis misalnya. Nah, apakah jualan buku tulis di tempat lontong sayur itu memungkinkan untuk dilakukan? Ya mungkin saja. Siapa tahu orang yang lagi makan lontong sayur butuh buku gitu ya, sehingga buku tersebut bisa dijual. Baik itu produk kita sendiri maupun produknya orang. Tapi kalau bertolak belakang dengan value kita, sebagai contoh, kita value-nya adalah jualan makanan yang istilahnya sangat menjunjung tinggi pada nilai gizi gitu ya. Memperhatikan higienis, mempertimbangkan tentang standar gizi yang ingin dihadirkan dalam produk-produk kita. Tentu kita akan berpikir 1000 kali ketika harus menerima titipan konsinyasi dari produk-produk yang tidak memperhatikan kualitas gizi, bahkan cenderung merusak, misalnya bahan-bahan makanan dengan bahan kimia tinggi misalnya, yang bahkan melebihi dari ambang batas yang diizinkan. Tentu kita akan menolak, atau justru malah merusak value kita. Jadi kita jualan produk yang higienis, ternyata di situ produknya tidak higienis, air yang mentah, lalu kemudian diambil dari air kali misalnya. Padahal kita jualan produk yang airnya aja kita perhatikan sungguh-sungguh gitu ya, dimasak dengan standar 100 derajat secara jelas. Nah,
tentu akan bertolak belakang dengan apa yang kita jual. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya kita jualan makanan-makanan yang bebas dari karbohidrat misalnya, karena kita ingin menawarkan solusi hidup sehat. Apakah kita akan menerima jualan mie goreng, goreng-gorengan gitu ya? Tentu juga akan dipikir lagi. Jadi, apakah kita menerima apa tidak? Ya tergantung produk tersebut sifatnya mendukung, sifatnya tidak mendukung tapi juga tidak merugikan, atau justru merugikan. Kalau mendukung, ya tentunya harus kita terima. Contoh, kalau Mas Alfi jualan lontong sayur, sambalnya yang pedas, maknyus gitu ya. Tentu kalau ada orang menitipkan kerupuk, ya kemungkinan besar akan diterima karena kerupuk itu temannya si lontong sayur. Kalau makan pedas-pedas nggak ada kerupuknya kurang enak juga. Atau misalnya ada minuman-minuman yang bisa menghilangkan rasa pedas misalnya, itu bisa diterima juga. Kira-kira begitu. Yang kedua, bicara tentang pajak. Pajak ini diberlakukan untuk semua pihak yang memiliki penghasilan. Hanya saja kalau perusahaan kalau bisnisnya itu adalah masih bisnis perorangan, maka pajak yang dikenakan adalah pajak 0,5% dari omset. Nah, pajak 0,5% dari omset itu yang nantinya akan dibayarkan ke Dirjen Pajak. Seperti itu. Kita mengidentifikasikan bisnis kita, lalu kemudian kita masuk di situ kan nanti adik-adik para mahasiswa bisa masuk ke website AHU ya. Nanti di situ bisa apakah bikin bisnis perorangan atau bikin perseroan perorangan atau bahkan bikin PT, nanti di situ bisa dikembangkan. Dan kalau PT itu ada waktu untuk mendapatkan pajak 0,5% itu dari 3 tahun sejak berdiri. Kalau CV itu 4 tahun sejak berdiri dan kalau perorangan bisa sampai 7 tahun. Seperti itu. Nah, jadi semua bisnis yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu akan dikenakan pajak. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau pendapatan itu lebih rendah daripada nilai dari penghasilan tidak kena pajak, maka bisa diabaikan. Contoh UMKM yang baru jualan sehari cuman sehari cuman jualan misalnya cuma 10 porsi gitu ya, ya tentu diabaikan dahulu urusan pajak dan urusan bunga. Nah, bagaimana dengan bunga? Bunga ini terkait dengan dana pinjaman yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga pendanaan ya. Jadi nanti kalau memang ada bunga dalam aktivitas bisnisnya, maka tentu akan dikenakan dengan biaya bunga. Dan itu juga merupakan aktivitas yang harus diperhatikan kalau kita ingin menjalankan bisnis yang membayar bunga. Bagaimana jika kita nggak suka bunga karena itu merupakan riba misalnya? Ya tentu bunga menjadi nggak ada karena bisnis yang tidak menggunakan dana pinjaman tentu tidak perlu untuk membayar bunga. Seperti itu Mas Alfi, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke Ibu Mardia, silakan Bu. Ya, Baik, terima kasih Pak. Ya, Mas Alfi gimana? Sudah Bu, sudah Bu. Ya, paham ya. Ini Mas Alfi ini dan kelompoknya bersama beberapa mahasiswa sedang magang di Mas Fikri, Mas Salim. Kalau tahu dulu ketua Jarbis. Oh iya. Kapan tuh ya? Ya, itu mudah-mudahan ini ya nanti usahanya sukses ini teman-teman ini yang sedang membangun usaha. Ada yang bertanya lagi, mungkin satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, Mas Farhan, silakan Mas Farhan Zuhri. Terima kasih buat atas waktunya. Izin pertanyaan Bapak. Nah ini kan dalam suatu bisnis ya tentunya juga kita perlu yang namanya modal. Maksudnya yang paling urgent juga itu salah satunya modal gitu Pak. Dalam banyak yang dengar-dengar itu kan kayak
yang mengatakan orang itu kayak beberapa usaha bisnis itu bakal jatuh di tengah jalan katanya gitu. Karena bisnisnya tetap berjalan itu butuh modal. Dan jujur kita sendiri juga harus hidup dengan tabungan untuk beberapa bulan sampai kita membangun sebuah klien di dalam konsultasi bisnis kita yang mendukung gaya hidup kita sendiri juga gitu, Pak. Nah, sedangkan dalam sebuah penyusunan BMC sendiri itu kan lebih dalam pemplotan dalam pemplotan dalam elemen-elemen yang ada gitu. Nah, itu juga belum meliputi strategi ke depannya kan, Bapak. Nah, itu dalam melihat dalam manajemen keuangan sendiri, Pak. Nah, itu kan dalam mengatur manajemen keuangannya itu kan selain dari cost structure dalam BMC ini, apa yang perlu diperhatikan lagi, Pak? Ya, bisa langsung dijawab, Bu Mardia. Monggo, langsung dijawab aja. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Farhan ini nanti jawabannya kita diskusikan di pertemuan berikutnya, karena sudah menyangkut urusan tentang finansial ya. Ada sesi tentang finansial, namun kalau dijawab secara singkat, mudah-mudahan nanti Mas Farhan bisa memahami bahwa kalau dijelaskan panjang lebar ya berarti nanti pertemuan berikutnya jadi habis ya, dan butuh waktu lama. Tapi setidaknya begini, kita harus memahami bahwa bisnis itu modalnya itu tidak berarti kita membutuhkan uang gitu ya. Uang dalam posisi sebuah bisnis itu sejatinya bukan modal secara mindset. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin berbisnis dan menjadikan uang sebagai kategori modal, maka sebenarnya menurut saya itu kurang tepat. Nah, modal itu sendiri ada 3. Modal yang pertama adalah personal capital. Jadi Mas Farhan memiliki kejelasan di dalam merumuskan, memiliki kemampuan di dalam membangun strategi, memiliki keahlian di dalam sesuatu ya, skill, knowledge, attitude, merupakan kompetensi dari yang Mas Farhan miliki. Itulah personality capital. Nah, itulah yang justru menjadi daya dorong utama bisnis itu dapat dilaksanakan. Yang kedua adalah disebut dengan psychological capital. Psychological capital itu terkait dengan mentalitas dan psikologi dari kita. Seberapa berani kita di dalam mengambil peluang, seberapa berani atau disebut juga dengan risk taker ya. Jadi risk taker itu berani ngambil resiko. Nah, atau kita takut-takut dalam ngambil resiko. Kita yang berani bertumbuh, memiliki growth mindset, atau kita yang fixed mindset. Kemarin juga dibahas antara growth mindset dan fixed mindset. Antara kita yang berani untuk melakukan perubahan, terobosan, atau kita yang takut-takut. Itu masuk di dalam kategori psychological capital. Jadi modal secara psikologi, bagaimana kita mampu untuk mendorong dan membangun. Kita punya kemampuan leadership untuk memimpin dan mengendalikan tim kita. Itu juga merupakan psychological capital. Yang ketiga adalah sociological capital. Sociological capital adalah kemampuan Mas Farhan memiliki network yang luar biasa. Jadi networknya apakah cuma teman-temannya aja atau bisa kenal sama ini, kenal sama itu gitu ya. Dalam berinteraksi bisa menemukan banyak orang di luar sana yang mampu untuk menjadi leverage dari bisnisnya. Nah, ini juga penting karena seorang entrepreneur kalau lingkungannya cepat terbatas, bahkan sekedar untuk kita bisa belanja di supplier saja, kita harus memiliki konektivitas, memiliki kedekatan dengan para supplier. Sehingga kalau kita memiliki 3 hal tersebut, maka uang itu bukan sesuatu yang primer, bukan satu-satunya tools, melainkan salah satu dari tools. Uang bukan merupakan satu-satunya alasan ketika bisnis itu tidak mampu bertumbuh atau tidak mampu dikembangkan. Jadi kalau ada orang yang alasannya saya nggak punya modal, ketika ditanya apa modalnya, nggak punya duit, itu artinya dia tidak punya personality capital, dia tidak punya psychological capital, dan dia juga tidak punya sociological capital. Jadi dia nggak memiliki kompetensi, dia nggak memiliki keberanian,
dan dia juga nggak punya teman, makanya selalu mengatakan bahwa bisnis itu harus ada uang. Jadi modal itu bukan uang. Nah, di mana posisi uang? Posisi uang itu ada sebagai alat dorong, ada sebagai bahan bakar, ada sebagai alat bantu. Jadi kalau tiga itu sudah dimiliki, maka uang menjadi katalisator. Tapi kalau tiga itu nggak dimiliki, berapa besar uang pun akan habis. Maka untuk membangun bisnis, kita harus mendrive dengan personality capital, dengan psychological capital, dengan sociological capital. Jangan didrive dengan uang. Karena uang itu kalau tidak dikendalikan oleh orang yang kompeten, maka dia hanya akan habis di tengah jalan. Mau seberapa besar pun. Jadi orang punya uang misalnya 1 miliar hari ini, tapi dia nggak bisa bisnis, nggak bisa mengembangkan, maka uang itu dalam waktu beberapa bulan akan habis. Berbeda dengan orang yang memiliki personality capital, memiliki psychological capital, memiliki sociological capital ya. Jadi dia risk taker, iya. Lalu kemudian resources allocator, iya. Kemudian dia crazy network, mampu memiliki network jaringan yang besar. Dia opportunity hunter. Nah, orang-orang seperti itu, walaupun nggak punya duit, tetap bisa hidup menjalankan bisnisnya. Nah, dan sudah banyak contohnya. Jadi, kapan uang itu dibutuhkan? Ketika kita sudah mampu menggerakkan putaran-putaran awal, sehingga uang itu bisa muncul sebagai daya dorong. Torsi sudah dibangun, dan untuk mempercepatnya, kita dapat menggunakan uang. Nah, uang ini dapat dari mana? Kalau kita sudah mampu membuat keuntungan dari personality capital, dari psikologi capital, dari sociological capital, maka uang itu datang dengan sendirinya. Karena uang itu butuh tempat untuk bertumbuh. Kalau kita tidak memiliki wadah untuk membuat dia bertumbuh, ya kita akan kesulitan mencari uang. Tapi kalau misalnya kita memiliki wadah untuk bertumbuh, uang itu akan datang dengan sendiri kepada kita. Jadi sekali lagi, hati-hati terhadap mindset bahwa modal itu pasti uang. Karena bakar, dia hanya sekedar ability to perform. Nah, bagaimana supaya perform? Maka kita membutuhkan kapital yang asli, yaitu personality capital, psychological capital, dan sociological capital. Seperti itu, Mas Farhan. Nanti untuk urusan ngobrol tentang uang, kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian Bu Mardiah, silakan ya. Saya kembalikan. Gimana, menarik ya Mas Farhan ya. Setiap orang itu memang selalu ngomong nggak punya modal, karena pengertian modal itu adalah uang tadi itu. Padahal modal itu, uang itu hanya sebagai bensine ya, hanya bahan bakar. Yang paling penting adalah personality, psikologi dan sosiologisnya, gitu ya, Mas Farhan ya. Jadi nggak perlu takut nih, kalau Mas Farhan punya teman banyak, ya itu adalah salah satu modal. Bisa buat ditawari dagangan kan, kalau temannya banyak, ya Pak Salim ya. Ya, betul. Kita bisa dapat barang dari supplier, bahkan bayar di belakang. Kita bisa menawarkan barangnya dia dan bisa laku. Ya. Yang penting adalah mau mencoba dan mau memulai. Mau memulai, ya intinya harus memulai dari sekarang, nggak ditakoni terus ya.